Saat ini kita melihat India sebagai sebuah negara dengan dua agama besar di sana, yaitu Hindu dan Islam. Bagaimana Islam masuk ke India dan apa pengaruhnya? Ayo kita simak bahasanya. Islam hingga saat video ini dibuat merupakan agama mayoritas kedua di India. Negeri asal agama Hindu ini memiliki populasi Muslim yang jumlahnya sangat besar. Tetapi bagaimana Islam bisa berada di sini? Inilah yang saat ini sedang kita bahas. Islam mulai masuk ke India pada abad ke-7 Masehi, ketika Islam pertama kali datang melalui perdagangan di sepanjang pantai barat India, terutama di daerah Malabar yang sekarang disebut sebagai Kerala. Namun penyebaran Islam yang lebih besar terjadi di abad ke-11 dan 12 Masehi, seiring dengan kedatangan kerajaan-kerajaan Islam seperti dinasti Ghaznavid dan kemudian dinasti Mughal. Pada masa ini, Islam berkembang pesat di berbagai wilayah India, terutama di utara dan barat India. Saat Islam pertama kali masuk ke India pada abad ke-7 Masehi, kondisi India sangat beragam secara politik dan sosial. India saat itu terdiri dari berbagai kerajaan dan dinasti yang berbeda, baik yang bersifat Hindu, Buddha maupun Jainisme. Beberapa aspek kondisi India saat itu adalah di kerajaan Hindu dan Buddha. Sebagian besar wilayah India dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Hindu seperti Kerajaan Chola di selatan, serta kerajaan-kerajaan Buddha di bagian timur laut India. Agama Hindu dominan di banyak wilayah meskipun agama Buddha juga masih ada di beberapa bagian. Kemudian dalam hal perdagangan dan hubungan luar, India sudah memiliki hubungan perdagangan yang erat dengan dunia luar, termasuk dengan wilayah Timur Tengah, Tiongkok, dan juga Asia Tenggara. Jalur perdagangan ini yang seringkali melewati jalur laut memungkinkan orang-orang Islam dari Arab untuk datang dan berinteraksi dengan masyarakat India. Ini adalah cara awal penyebaran Islam di India melalui perdagangan, terutama di wilayah pantai barat seperti Malabar atau Kerala. Dan juga ada penaklukan dan invasi. Pada abad ke-11, invasi oleh dinasti Islam seperti dinasti Ghaznavid yang dipimpin oleh Mahmud dari Ghazni mulai membawa pengaruh Islam yang lebih besar. Penaklukan ini biasanya diiringi dengan pertempuran dan konflik, serta perubahan dalam struktur politik dan sosial. Dalam hal toleransi dan konversi, seiring waktu, Islam berkembang di India tidak hanya melalui penaklukan militer, tetapi juga melalui interaksi sosial, perdagangan, dan bahkan melalui misi dakwah oleh sufi. Di beberapa tempat, konversi ke Islam lebih banyak terjadi melalui pengaruh sufi yang dikenal dengan pendekatan yang lebih toleran dan inklusif terhadap masyarakat setempat. Secara keseluruhan, kedatangan Islam di India tidak hanya dipengaruhi oleh faktor penaklukan, tetapi juga oleh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di wilayah tersebut. Kedatangan Islam ke India membawa berbagai pengaruh signifikan dalam bidang politik, sosial, budaya, dan agama. Nah, di bidang politik, Islam membawa perubahan besar dalam struktur politik India dengan kedatangan dinasti Muslim seperti dinasti Ghaznavid, Delhi Sultanat, dan kemudian dinasti Mughal. Sistem pemerintahan yang berdasarkan pada hukum Islam kemudian diterapkan. Hal ini mengubah sistem pemerintahan yang sebelumnya lebih berfokus pada kerajaan Hindu. Dinasti Mughal yang mulai berkuasa pada abad ke-16 mengintegrasikan berbagai elemen budaya Hindu dan Islam serta memperkenalkan sistem pemerintahan
yang lebih terstruktur dan birokratis. Dalam hal budaya, seni dan arsitektur Islam mulai berkembang pesat di India, terutama pada masa Mughal. Monumen terkenal seperti Taj Mahal, masjid, dan istana dengan desain arsitektur Islam mulai dibangun. Musik, sastra, dan seni Islam juga mempengaruhi budaya India dengan banyaknya karya sastra yang menggabungkan elemen-elemen tradisi Persia dan India. Islam kemudian mulai berkembang pesat di India baik melalui penaklukan, perdagangan maupun dakwah sufi. Dakwah sufi dengan pendekatannya yang lebih inklusif dan toleran berhasil menarik banyak pengikut dari kalangan masyarakat Hindu dan Buddha. Islam menjadi agama yang diterima oleh berbagai lapisan masyarakat di India, dengan banyak orang dari kelas bawah yang memeluk Islam karena pengaruh sufi dan juga faktor sosial ekonomi. Dalam hal sosial ekonomi, Islam membawa konsep keadilan sosial dan egalitarianisme yang menarik bagi masyarakat India, terutama dari kalangan yang terpinggirkan. Beberapa kelompok masyarakat Hindu seperti Dalit yang dulu disebut tak terjamah atau kulit, memeluk Islam karena janji kesetaraan dan pengakuan sosial yang diberikan dalam ajaran Islam. Kemudian pengaruh ekonomi Islam khususnya dalam perdagangan juga cukup besar. Pedagang muslim ini memainkan peranan penting ya dalam jaringan perdagangan internasional, dan mereka membawa banyak teknologi dan ilmu pengetahuan termasuk dalam bidang astronomi, matematika, dan kedokteran. Dalam hal hubungan antar agama, meskipun terjadi konflik, terutama dalam periode awal penaklukan, Islam juga mendorong interaksi antar agama yang berkelanjutan di bawah kekuasaan Muslim. Ada banyak contoh toleransi agama meskipun ada juga periode ketegangan. Dalam periode dinasti Mughal di bawah raja seperti Akbar, ada usaha untuk menciptakan perdamaian antar agama dengan kebijakan toleransi yang lebih besar terhadap agama-agama non-Islam dan penciptaan dialog antara Hindu dan Islam. Secara keseluruhan, pengaruh Islam terhadap India saat itu sangat besar, baik dalam aspek politik, sosial, budaya, dan agama. Pengaruh ini membentuk India menjadi masyarakat yang multikultural dan religius hingga saat ini. Islam pernah mencapai puncaknya di India terutama pada masa kekuasaan dinasti Mughal yang memerintah dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Beberapa faktor yang menunjukkan puncak perkembangan Islam di India pada periode ini antara lain kekuasaan dinasti Mughal. Pada masa pemerintahan Kaisar Akbar 1556 sampai 1605, Islam berada pada puncak kejayaannya di India. Akbar dikenal sebagai pemimpin yang toleran terhadap agama lain termasuk Hindu dan berusaha menyatukan berbagai kelompok di India. Ia juga mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih terorganisir dan membuka jalur perdagangan internasional. Di bawah penguasa Mughal lainnya seperti Jahangir, Shah Jahan yang membuat Taj Mahal, dan Aurangzeb, Islam terus berkembang di India. Meskipun ada beberapa perbedaan kebijakan antar penguasa, Islam tetap menjadi agama dominan di banyak wilayah India, khususnya di utara dan barat. Pada masa ini, Islam tidak hanya berkembang di kalangan elit Muslim, tetapi juga diterima oleh banyak lapisan masyarakat. Banyak orang Hindu dan masyarakat dari kelompok bawah seperti Dalit ini mulai memeluk agama Islam karena prinsip-prinsip kesetaraan sosial yang diajarkan oleh agama Islam, terutama melalui pengaruh para sufi. Selain itu, perdagangan dengan dunia Islam juga mempercepat penyebaran Islam di India, baik di wilayah pantai barat, di Kerala ya, maupun di sepanjang jalur perdagangan di utara India. Pada masa puncaknya, budaya Islam di India berkembang pesat dalam bidang seni, arsitektur, sastra, dan musik. Karya-karya monumental seperti Taj Mahal, masjid-masjid besar, dan istana-istana bergaya Mughal menjadi simbol kejayaan Islam di India.
Sastra Persia dan bahasa Urdu yang merupakan bahasa campuran antara bahasa Hindi dan Persia ini mulai berkembang pesat dan banyak karya sastra yang lahir dari pengaruh budaya Islam. Kemudian Islam menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas budaya India, terutama di wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Islam. Perpaduan budaya Hindu dan Islam menghasilkan tradisi baru dalam seni, musik, tarian, dan masakan yang masih bisa ditemukan di India hingga saat ini. Namun meskipun Islam mencapai puncaknya selama pemerintahan Mughal, setelah runtuhnya Kekaisaran Mughal pada abad ke-18 dan pengaruh kolonial Inggris yang mulai meningkat pada abad ke-19, posisi Islam mulai terpinggirkan di India. Meskipun demikian, komunitas Muslim tetap menjadi bagian penting dari masyarakat India hingga saat ini. Ketika kita berbicara tentang puncaknya Islam di India, terutama pada masa dinasti Mughal, hal ini mencakup aspek kekuasaan dan kekayaan yang memang lebih besar dibandingkan dengan penguasa Hindu pada saat yang sama, terutama di wilayah India Utara ya. Beberapa alasan yang mendukung hal ini karena kekuasaan politik. Pada masa puncaknya, Kekaisaran Mughal menguasai hampir seluruh India, dari utara hingga selatan, dari timur hingga barat, termasuk wilayah yang sebelumnya dipimpin oleh kerajaan Hindu yang kuat, seperti Kerajaan Rajput, Kerajaan Vijayanagar, dan lainnya. Kepemimpinan yang kuat di bawah penguasa seperti Akbar, Jahangir, dan Shahjahan yang memimpin kerajaan yang sangat besar dan terorganisir dengan struktur pemerintahan yang sangat efektif dan terpusat. Akbar misalnya dikenal dengan kebijakan toleransi beragama yang membantu memperkuat stabilitas kerajaan. Sedangkan raja-raja seperti Aurangzeb meskipun lebih konservatif, tetap menjaga dominasi Islam di India. Selain itu, dinasti Mughal memiliki tentara yang terlatih dan pasukan yang besar yang memungkinkan mereka untuk menaklukkan wilayah yang luas dan mengalahkan banyak kerajaan Hindu yang sebelumnya independen. Yang kedua, karena kekayaan ekonomi. Pada masa pemerintahan Mughal, India menjadi pusat perdagangan dunia dengan jalur perdagangan yang menghubungkan India dengan Timur Tengah, Eropa, dan Asia Tenggara. Kekayaan yang dihasilkan dari perdagangan rempah-rempah, tekstil, dan barang mewah memberikan sumber daya yang besar bagi Kekaisaran Mughal. Infrastruktur dan pembangunan ini juga tidak kalah bagusnya ya, karena meskipun kerajaan Hindu seperti kerajaan Chola atau Vijayanagar juga memiliki kemakmuran mereka sendiri, kekayaan yang dimiliki oleh Mughal memungkinkan mereka untuk membangun infrastruktur yang lebih luas dan megah. Misalnya Taj Mahal yang merupakan simbol kekayaan dan kemegahan kerajaan Mughal. Dalam hal pusat seni dan budaya, Kekaisaran Mughal juga menjadi pusat budaya dan seni dengan para penguasa yang mendukung seni, arsitektur, dan sastra. Sebagai contoh, Akbar membangun istana megah dan memperkenalkan gaya arsitektur Mughal yang menggabungkan elemen-elemen dari tradisi Hindu dan Persia. Yang ketiga, karena pengaruh Islam yang lebih dominan. Perubahan sosial di bawah pemerintahan Muslim ini banyak kebijakan yang mendukung konversi masyarakat Hindu ke Islam, baik melalui pengaruh sosial, keadilan agama, maupun kemudahan ekonomi bagi mereka yang beralih agama. Banyak keluarga kerajaan dan bangsawan Hindu yang kemudian mengadopsi Islam sebagai agama mereka yang memperkuat dominasi politik dan sosial Islam di India. Kemudian keberadaan wilayah Muslim. Pada puncaknya, India memiliki wilayah yang sangat besar dengan populasi Muslim yang signifikan dengan banyak kota dan wilayah yang berfungsi sebagai pusat agama dan budaya Islam. Namun, meskipun Islam mencapai puncaknya dalam hal kekuasaan dan kekayaan, kerajaan Hindu seperti kerajaan Vijayanagar di selatan India tetap memiliki kekayaan dan pengaruh yang sangat besar.
Namun pada akhirnya pengaruh Hindu lebih terbatas pada wilayah tertentu terutama di bagian selatan India. Sementara kekuasaan Islam lebih meluas ke seluruh India, terutama di utara dan barat. Singkatnya, dalam hal kekuasaan dan kekayaan, penguasa Muslim khususnya di bawah Kekaisaran Mughal dapat dikatakan lebih dominan dan lebih kaya dibandingkan dengan penguasa Hindu pada masa yang sama. Meskipun beberapa kerajaan Hindu di wilayah selatan India seperti kerajaan Vijayanagar juga memiliki kekayaan dan pengaruh yang signifikan. Kondisi sosial dan ekonomi India saat ini, meskipun dipengaruhi oleh sejarah panjang, termasuk penguasaan Islam di masa lalu, tidak sepenuhnya merupakan akibat langsung dari dominasi Islam di masa kerajaan Mughal atau dinasti Muslim lainnya. India modern ini memiliki banyak faktor kompleks yang berkontribusi terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang ada sekarang. Namun pengaruh Islam di masa lalu tetap memainkan peran penting dalam beberapa aspek tertentu. Penguasaan Islam di India pada masa Mughal memperkenalkan dimensi baru dalam keberagaman agama dan budaya di negara ini. Meskipun India adalah negara dengan mayoritas Hindu, Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dengan komunitas Muslim yang besar, tradisi budaya Islam yang berkembang, dan pengaruh budaya Persia yang masih terlihat dalam seni, arsitektur, dan sastra. Islam di India juga sangat dipengaruhi oleh gerakan Sufi yang menekankan toleransi dan penerimaan terhadap berbagai budaya. Pengaruh ini menciptakan atmosfer sosial yang lebih terbuka dan beragam, di mana banyak komunitas Hindu dan Muslim saling berinteraksi dan berbagi budaya, meskipun dengan tantangan dan konflik yang terjadi sepanjang sejarah. Pada masa pemerintahan Mughal, India merupakan pusat perdagangan dunia yang mendorong kemajuan ekonomi. Kota-kota seperti Delhi, Agra, dan Lahore ini berkembang menjadi pusat perdagangan besar yang menghubungkan India dengan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Kekayaan yang dihasilkan dari perdagangan rempah-rempah, tekstil, dan barang mewah meningkatkan perekonomian dan menciptakan infrastruktur yang mendukung perdagangan. Pada masa itu, penguasa Muslim juga mendirikan sekolah-sekolah dan pusat ilmu pengetahuan yang mendorong kemajuan dalam astronomi, matematika, kedokteran, dan filsafat. Namun setelah keruntuhan Mughal dan masuknya kekuasaan Inggris, banyak dari pencapaian ini terpinggirkan dalam sistem pendidikan kolonial yang lebih fokus pada pendidikan barat. Setelah penguasaan Inggris atas India pada abad ke-19, ekonomi India mengalami kemunduran yang signifikan. Sistem ekonomi yang ada saat itu dirancang untuk mendukung kepentingan ekonomi Inggris, bukan India. Kekayaan yang dihasilkan oleh perdagangan India banyak mengalir ke Eropa, meninggalkan India dalam kondisi ekonomi yang terpuruk. Dan kemudian setelah merdeka pada 1947, India menghadapi tantangan besar untuk membangun kembali ekonominya meskipun banyak warisan budaya dan sejarah dari masa Islam yang masih ada. India modern mengalami perkembangan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan modernisasi pasca kemerdekaan, sektor pertanian, industri, serta perkembangan teknologi dan informasi. India sebagai negara multireligius ini masih menghadapi ketegangan sosial antar komunitas Hindu dan Muslim serta kelompok agama dan etnis lainnya. Meskipun pengaruh Islam membawa beberapa elemen positif terhadap keberagaman budaya, sejarah panjang konflik dan perbedaan politik juga mempengaruhi dinamika sosial di India saat ini. Di zaman modern, politik identitas yang seringkali melibatkan isu-isu agama memainkan peran penting dalam kehidupan sosial India. Terkadang, ketegangan antara kelompok Hindu dan Islam diakibatkan oleh berbagai faktor politik, ekonomi, dan sosial yang lebih kontemporer, meskipun akar sejarahnya dapat ditelusuri ke masa pemerintahan Muslim di India.
Banyak bangunan megah seperti Taj Mahal, masjid dan benteng yang dibangun selama pemerintahan Mughal masih ada dan menjadi simbol warisan budaya Islam di India. Ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata yang besar, tetapi juga bagian dari identitas India yang sangat dihargai. Sementara itu pengaruh bahasa Persia dan Urdu sebagai bahasa budaya dan administrasi selama masa Mughal juga tetap menjadi bagian penting dalam budaya India. Bahasa Urdu yang merupakan campuran bahasa Hindi dan Persia masih banyak digunakan dalam sastra, musik, dan film India. Kondisi sosial ekonomi di India saat ini juga sangat dipengaruhi oleh masa penjajahan Inggris yang berlangsung lebih dari 2 abad dari tahun 1757 sampai 1947. Penjajahan Inggris memberikan dampak yang mendalam terhadap struktur sosial, ekonomi, dan politik India yang masih terasa hingga saat ini. Meskipun penguasaan Islam di India selama masa Mughal membawa perubahan besar, pengaruh kolonial Inggris lebih menentukan dalam banyak aspek kehidupan India modern. Beberapa dampak penjajahan Inggris yang signifikan antara lain: satu, ekonomi yang tergantung pada Inggris. Selama masa penjajahan, Inggris mengubah struktur ekonomi India untuk melayani kepentingan kolonial mereka. India yang sebelumnya merupakan pusat perdagangan global terutama dalam komoditas seperti tekstil, rempah-rempah, dan bahan mentah dipaksa untuk mengimpor barang-barang dari Inggris dan menjadi pasar bagi produk-produk Inggris. Salah satu dampak negatif dari penjajahan adalah kehancuran dunia tekstil tradisional India yang pernah sangat maju. Banyak pabrik tekstil di India dihancurkan oleh Inggris dan digantikan oleh produk-produk tekstil dari Inggris. Selain itu, Inggris juga mengambil banyak sumber daya alam dari India termasuk rempah-rempah, minyak, dan batu bara yang digunakan untuk kepentingan industri Inggris. Sementara India sendiri tidak memperoleh keuntungan yang setara. Yang kedua, pembangunan infrastruktur untuk kepentingan kolonial. Inggris membangun jaringan rel kereta api dan sistem transportasi di India, tetapi sebagian besar dibangun untuk mempermudah pengangkutan sumber daya alam India ke pelabuhan-pelabuhan Inggris. Meskipun ini memberikan kemajuan dalam hal infrastruktur, itu juga memperkuat kontrol Inggris atas ekonomi India. Sementara itu dalam hal pendidikan, Inggris juga membangun sistem pendidikan modern dan administrasi pemerintahan di India yang mengikuti model Barat. Namun pendidikan ini lebih difokuskan pada menciptakan kelas penguasa yang dapat melayani kepentingan Inggris, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat India secara keseluruhan. Yang ketiga, pemisahan sosial dan pengaruh politik. Salah satu strategi penting yang diterapkan oleh Inggris adalah politik divide and rule atau pembagian dan penguasaan yang memperburuk ketegangan antara komunitas Hindu dan Muslim di India. Meskipun India pada awalnya memiliki sejarah interaksi yang relatif harmonis antara berbagai komunitas, kebijakan Inggris yang mengutamakan minoritas Muslim di beberapa wilayah dan memecah belah gerakan kebangsaan India memperburuk hubungan antar agama dan etnis yang kemudian berujung pada pembagian India pada tahun 1947 menjadi 2 negara terpisah, yaitu India dan Pakistan. Pemerintah kolonial Inggris seringkali menerapkan kebijakan yang diskriminatif terhadap penduduk India, termasuk pembatasan dalam akses pendidikan dan pekerjaan di sektor-sektor tertentu yang memperburuk kesenjangan sosial. Yang keempat adalah ketidaksetaraan sosial yang diperburuk dengan penyakit dan kelaparan. Selama masa penjajahan, banyak bencana kelaparan yang terjadi di India, seperti kelaparan Benggala pada tahun 1953 yang menyebabkan jutaan kematian. Kebijakan Inggris yang mengutamakan ekspor hasil pertanian dan mengabaikan kebutuhan pangan lokal memperburuk krisis kemanusiaan ini. Kemudian walaupun sistem kasta sudah ada jauh sebelum Inggris datang, kebijakan kolonial memperburuk ketidaksetaraan sosial di India dengan memanfaatkan sistem kasta untuk memperkuat kekuasaan mereka.
Beberapa kebijakan juga memperburuk kondisi kelompok-kelompok yang sudah terpinggirkan seperti Dalit yang sebelumnya dikenal sebagai yang tak terjamah. Yang kelima adalah pendidikan dan sistem hukum. Inggris memperkenalkan sistem pendidikan Barat di India yang lebih fokus pada ilmu pengetahuan dan literasi dalam bahasa Inggris. Sistem ini membantu menciptakan kelas menengah baru yang memiliki akses ke pendidikan. Tetapi pada saat yang sama, banyak orang India yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, terutama di kalangan petani dan kelas bawah. Kemudian Inggris juga memperkenalkan sistem hukum barat di India yang menggantikan sistem hukum tradisional India. Ini memperkenalkan konsep-konsep baru seperti hak milik pribadi, kontrak, dan sistem peradilan yang berdasarkan hukum tertulis. Yang keenam adalah efek terhadap identitas nasional. Penjajahan Inggris memicu gerakan nasionalisme di India yang akhirnya mengarah pada kemerdekaan India pada tahun 1947. Banyak tokoh seperti Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan Subhas Chandra Bose yang berjuang untuk kemerdekaan dengan cara damai maupun perjuangan bersenjata yang dipengaruhi oleh ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat India selama masa penjajahan. Yang ketujuh adalah pembagian India dan dampaknya. Salah satu dampak terbesar dari penjajahan Inggris adalah pembagian India pada tahun 1947. Ketegangan agama yang dipicu oleh kebijakan Inggris dan perbedaan antar komunitas Hindu dan Muslim akhirnya menyebabkan pemisahan India menjadi dua negara, yaitu India yang mayoritas Hindu dan Pakistan yang mayoritasnya Islam. Pembagian ini menimbulkan kerusuhan massal, pemindahan populasi, dan banyak kehilangan jiwa. Inilah perbandingan kondisi India sebelum dan sesudah kedatangan Islam. Pada masa sebelum kedatangan Islam di bidang politik dan kekuasaan, India terbagi menjadi berbagai kerajaan kecil dan besar seperti Kerajaan Maurya, Gupta, Chola, dan Vijayanagar. Kekuasaannya bersifat lokal dengan sedikit interaksi antar wilayah yang jauh. Kerajaan Hindu dan Buddha mendominasi dengan raja-raja seperti Asoka yang memperkenalkan promosi kebijakan damai dan toleransi agama. Pemerintah yang bersifat desentralisasi dengan para kepala desa atau pemimpin lokal yang memiliki otoritas di daerahnya masing-masing. Sedangkan sesudah kedatangan Islam, Kekaisaran Delhi dan Kekaisaran Mughal ini membawa sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan terorganisir. Penguasa Muslim memperkenalkan konsep administrasi terpusat dengan birokrasi yang lebih kompleks seperti sistem pajak yang lebih terstruktur. Misalnya Zabd di era Mughal. Penguasa Muslim seperti Akbar mencoba menyatukan berbagai kelompok agama dan etnis di bawah satu kekuasaan, meskipun beberapa penguasa lainnya seperti Aurangzeb ini lebih konservatif. Kemudian dalam hal agama dan kepercayaan, sebelum kedatangan Islam, ini Hindu dan Buddha menjadi agama utama dengan ajaran Hindu mendominasi masyarakat, sistem kasta yang sangat ketat. Sementara itu agama Buddha meskipun pernah berkembang pesat terutama pada masa kerajaan Maurya di bawah Asoka mulai mengalami penurunan pada abad ke-7 Masehi. Tradisi agama dan kepercayaan lokal seperti Jainisme dan Animisme juga memiliki pengaruh signifikan di beberapa wilayah. Tapi sesudah kedatangan Islam, Islam memperkenalkan konsep kesetaraan sosial yang menarik bagi masyarakat lapisan bawah termasuk Dalit yang sebelumnya terpinggirkan oleh sistem kasta Hindu. Munculnya komunitas Muslim besar di India, terutama di wilayah utara seperti Punjab, Gujarat, dan Benggala. Gerakan Sufi memainkan peran besar dalam penyebaran Islam, menekankan toleransi dan harmoni dengan agama-agama lain. Pengaruh Islam juga menyebabkan lahirnya sinkretisme agama dan budaya seperti tradisi bakti dalam Hindu dan Sikhisme yang menggabungkan elemen-elemen Hindu dan Islam.
Kemudian di bidang ekonomi, nah sebelum kedatangan Islam, ekonomi India didasarkan pada pertanian dengan sistem feodal di mana petani bekerja untuk raja atau pemilik tanah. India memiliki industri tekstil dan kerajinan yang terkenal seperti sutra dan kapas, serta perdagangan rempah-rempah yang sudah menjadi bagian dari jaringan perdagangan internasional. Pelabuhan di pantai barat dan timur India ini aktif berdagang dengan Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Romawi. Kemudian sesudah kedatangan Islam, penguasa Muslim ini memperkenalkan reformasi ekonomi seperti sistem pajak zamindari di bawah Mughal yang memberikan struktur lebih jelas dalam pengumpulan pajak. Perdagangan internasional berkembang pesat karena hubungan langsung dengan dunia timur, terutama Timur Tengah dan Asia Tengah. Industri seperti arsitektur, senjata, dan tekstil berkembang lebih pesat di bawah pengaruh teknologi dan gaya Islam. Kota-kota besar seperti Delhi, Agra, dan Lahore ini menjadi pusat perdagangan dan produksi yang penting. Kemudian di bidang budaya dan seni, sebelum kedatangan Islam, seni budaya didominasi oleh tradisi Hindu dan Buddha seperti Ajanta, Ellora di India. Sastra Sanskrit berkembang pesat dengan karya-karya epik seperti Mahabharata dan Ramayana. Seni lokal bercirikan elemen-elemen spiritual dan simbolis, seringkali terkait dengan mitologi Hindu. Namun sesudah kedatangan Islam, arsitektur Islam berkembang pesat dengan bangunan-bangunan megah seperti Taj Mahal, masjid, dan benteng. Bahasa dan sastra mengalami perubahan dengan pengaruh Persia, Arab, dan Urdu yang berkembang di bawah penguasa Muslim. Musik dan tari berkembang melalui penggabungan tradisi Hindu dan Islam, menghasilkan gaya seperti kawali dan musik klasik Hindustani. Seni miniatur Mughal menjadi salah satu kontribusi dalam seni visual India. Kemudian di dalam struktur sosial, sebelum kedatangan Islam, masyarakat India diatur oleh sistem kasta yang sangat kaku, di mana mobilitas sosial sangat terbatas. Brahmana ini memegang posisi tertinggi, sementara Dalit dan masyarakat tribal berada di lapisan terbawah. Kemudian perempuan seringkali terpinggirkan meskipun beberapa kerajaan Hindu dan Buddha memberikan ruang lebih besar bagi perempuan dalam kehidupan publik. Namun sesudah kedatangan Islam, Islam memperkenalkan konsep kesetaraan sosial di mana semua orang dianggap setara di hadapan Allah. Meskipun dalam prakteknya stratifikasi sosial tetap ada, perempuan Muslim memiliki banyak sekali hak dalam beberapa hal dibandingkan dengan perempuan Hindu, seperti dalam hukum waris dan perkawinan. Sistem kasta masih ada, tetapi banyak masyarakat lapisan bawah yang memeluk Islam sebagai cara untuk keluar dari penindasan kasta. Islam memiliki pengaruh signifikan terhadap agama Hindu di India baik dalam aspek sosial, budaya, maupun spiritual. Interaksi antara kedua agama selama berabad-abad menciptakan hubungan yang kompleks yang mencakup pengaruh positif berupa dialog budaya dan sinkretisme serta ketegangan akibat perbedaan ideologi dan praktek keagamaan. Beberapa pengaruh Islam terhadap agama Hindu di India, yang pertama adalah sinkretisme dan tradisi bakti. Gerakan bakti ini muncul saat kedatangan Islam, terutama melalui pengaruh Sufi mendorong munculnya gerakan bakti di Hindu. Gerakan ini menekankan cinta kepada Tuhan yang bersifat personal, kesetaraan manusia, dan penghapusan batas-batas kasta. Tokoh seperti Kabir dan Tulsidas dalam gerakan bakti mengadopsi elemen-elemen ajaran Islam seperti penekanan pada monoteisme atau tauhid dan hubungan langsung dengan Tuhan tanpa perantara. Lagu-lagu dan puisi bakti seringkali menggunakan simbolisme yang mirip dengan puisi Sufi. Kemudian Sikhisme ini meskipun merupakan agama tersendiri, Sikhisme muncul di India Utara sebagai hasil dari dialog antara Hindu dan Islam. Pendiri Sikhisme yaitu Guru Nanak
terinspirasi oleh tradisi Hindu dan Islam terutama aspek sufisme. Yang kedua adalah tantangan terhadap sistem kasta. Islam membawa konsep kesetaraan manusia di hadapan Tuhan yang bertentangan dengan sistem kasta Hindu yang hierarkis. Hal ini menjadi daya tarik bagi banyak orang, terutama kelompok Dalit atau kaum terpinggirkan, untuk memeluk Islam. Meskipun sistem kasta masih bertahan dalam banyak aspek kehidupan Hindu, Islam memberikan tekanan terhadap beberapa praktik diskriminatif dan mendorong reformasi sosial di beberapa wilayah. Yang ketiga adalah pengaruh pada ritual dan praktek keagamaan. Beberapa aliran Hindu terutama dalam tradisi Bhakti dan Vedanta mulai menekankan aspek monoteisme atau penyembahan satu Tuhan sebagai respon terhadap pengaruh Islam. Islam yang menekankan praktek ibadah yang lebih sederhana dibandingkan dengan upacara Hindu yang kompleks mempengaruhi beberapa kelompok Hindu untuk menyederhanakan ritual mereka. Yang keempat adalah pengaruh pada seni, musik, dan sastra. Tradisi musik sufi seperti Qawwali menginspirasi pengembangan musik klasik Hindustani yang merupakan perpaduan antara elemen Hindu dan Islam. Banyak puisi Bhakti ini menggunakan gaya dan metafora yang serupa dengan syair-syair sufi. Sastra Hindu di era Mughal juga dipengaruhi oleh bahasa Persia dan Urdu yang memperkaya ekspresi budaya Hindu dalam bentuk cerita, puisi, dan drama. Yang kelima adalah konflik dan ketegangan. Ketegangan muncul ketika penguasa Muslim menggunakan kekuasaan politik untuk memperkenalkan Islam. Beberapa penguasa seperti Aurangzeb ini memperlakukan kebijakan yang mempengaruhi praktik agama Hindu seperti pembatasan ritual keagamaan dan pengenaan pajak jizya pada non-Muslim. Politik pembagian dan penguasaan oleh Inggris memperburuk ketegangan antara komunitas Hindu dan Muslim yang sebelumnya sering hidup berdampingan secara damai. Yang keenam adalah warisan arsitektur dan simbolisme. Pengaruh Islam terlihat pada beberapa elemen arsitektur candi Hindu yang mengadopsi desain lengkung, kubah, dan ornamen geometris. Selain itu, Hindu juga mulai menggunakan gaya seni seperti kaligrafi Arab untuk menghias manuskrip atau teks suci mereka. Islam tidak menjadi agama mayoritas di India meskipun dinasti Mughal mencapai puncak kekuasaannya pada abad ke-16 hingga 18 karena beberapa faktor sosial, budaya, dan politik yang kompleks. Yang pertama, karena populasi Hindu yang besar. Sebelum kedatangan Islam, mayoritas penduduk India sudah memeluk agama Hindu yang memiliki akar budaya dan tradisi yang sangat dalam. Meskipun Mughal memperkenalkan dan mempromosikan Islam, Hindu tetap menjadi agama yang dominan di kalangan mayoritas masyarakat. Yang kedua, kebijakan toleransi agama Akbar. Salah satu alasan utama mengapa Islam tidak menjadi mayoritas adalah kebijakan kebebasan beragama yang diterapkan oleh Kaisar Akbar. Meskipun seorang Muslim, Akbar sangat toleran terhadap agama-agama lain, terutama Hindu yang mayoritas di India. Ia menikahi seorang perempuan Hindu yang juga memperbolehkan praktik agama Hindu di istana dan menghapuskan pajak yang dikenakan pada umat Hindu. Kebijakan ini menciptakan hubungan harmonis antara Hindu dan Muslim dan membuat konversi agama tidak terlalu dipaksakan. Yang ketiga adalah Hindu adalah agama yang kuat dengan tradisi yang dalam. Hindu memiliki sejarah panjang dan sangat berakar di India. Sistem kasta, upacara, dan tradisi Hindu memberikan struktur sosial yang kuat yang membuat sulit untuk menggantikan agama dengan cepat. Bahkan meskipun Islam menawarkan ajaran baru yang menarik, banyak orang Hindu tetap setia pada agama mereka karena keterikatan budaya dan spiritual yang mendalam. Kemudian yang keempat adalah konversi yang lambat. Walaupun Islam menyebar melalui jalur perdagangan, pengaruh sufisme, dan penguasaan Mughal, konversi besar-besaran tidak terjadi. Konversi ke Islam lebih sering terjadi di kalangan kelas bawah seperti Dalit atau komunitas yang tertindas
karena mereka mencari kesempatan sosial atau keadilan dalam masyarakat yang dibangun oleh ajaran Islam. Namun mayoritas penduduk Hindu tetap memeluk agama mereka. Yang kelima, struktur sosial yang kompleks. India memiliki keberagaman yang sangat besar dalam hal bahasa, budaya, dan agama. Meskipun Mughal memerintah banyak wilayah India, mereka tidak sepenuhnya mengendalikan setiap daerah dan banyak wilayah tetap memeluk agama dan tradisi lokal yang sudah ada sebelumnya. Alasan yang keenam karena kurangnya pemaksaan sistematis. Meskipun ada upaya untuk mengislamkan wilayah-wilayah tertentu, baik melalui misi, dakwah, penjajahan, maupun kebijakan, pemerintah tidak ada kebijakan yang sangat memaksa rakyat untuk meninggalkan agama Hindu. Islam seringkali diterima oleh sebagian kalangan, tetapi tidak secara luas sebagai agama mayoritas. Karena faktor-faktor ini, meskipun dinasti Mughal sangat berpengaruh, Islam tidak menjadi mayoritas di India yang tetap didominasi oleh agama Hindu selama kekuasaan Mughal. Itu tadi bahasan kita untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Bye-bye.